وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم عليه الأتمان الأكملان وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى جميع من سلكوا سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. Jamaah Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Huda. Nurul Huda. Nur artinya cahaya, Huda artinya hidayah atau petunjuk. Ya. Kata orang Arab, al-ismu ala musamma. Sesuai dengan namanya Nurul Huda, yang berarti bahwa masjid ini benar-benar diniatkan menjadi sumber hidayah bagi seluruh umat manusia. Amin. Dan orang-orang yang datang di tempat ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan bimbingan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang selalu kita minta jamaah sekalian dalam sholat kita. Di setiap rakaatnya kita berdoa kepada Allah, ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang disesatkan jalannya oleh Allah. Siapa mereka itu, Bapak Ibu? Orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang berada di atas jalan yang lurus, yang disebut dengan as-siratal mustaqim. Mereka itu adalah an-nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, as-syuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh. Untuk itulah kita terus meminta, dan hidayah itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kita sholat, agar kita dibimbing oleh Allah untuk meniti dan menempuh jalannya para nabi, orang-orang soleh, para syuhada, dan orang-orang yang jujur, ikhlas, tulus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, berbahagialah kita ketika Allah memudahkan, Allah memberikan kemudahan yang begitu banyak dalam melakukan ketaatan, ibadah, dan juga amal-amal soleh. Di saat dan di waktu yang bersamaan, ada juga banyak saudara-saudara kita yang begitu berat untuk melakukan kebaikan, bahkan telah lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Ya, ini karena kebetulan ada videonya di laptop, jadi rasanya ya ceramah di depan sendiri. Ya. Bapak Ibu yang sama berbahagia, hari ini per hari ini sudah terhitung berapa Sya'ban? Ya. Ada yang tahu berapa Sya'ban hari ini? Ya, kalau tidak 10, 11 gitu ya, Pak. Ya. Baik.
Yang pasti Bapak Ibu, nanti habis ini kita pastikan lagi tanggal berapa Sya'ban hari ini. Tapi yang pasti bahwa hari ini kita sudah hampir memasuki pertengahan dari bulan Sya'ban. Hampir memasuki pertengahan dari bulan Sya'ban. Kata salah seorang ulama, ada namanya Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, syahru rajabin syahru zara' wa syahru sya'ban syahru saqin wa syahru ramadan syahru hasadin. Bulan Rajab sebelum Sya'ban yang kemarin itu adalah bulan untuk menanam. Wa syahru sya'ban wa sya'ban syahru saqin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan kita menyirami apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Dan di bulan Ramadan waktunya kita menuai hasil. Waktunya kita menuai hasil dari apa yang kita tanam di bulan Rajab dan kita sirami, kita jaga dan pelihara di bulan Sya'ban. Jadi kalau orang itu baru mulai menanam di bulan Ramadan, kira-kira hasilnya kapan bisa diraih dan bisa didapatkan Bapak Ibu? Ya, ada kemungkinan dia bisa mendapatkannya di bulan Ramadan, atau bisa jadi dia tidak bisa mendapatkan hasil yang dia harapkan. Artinya apa? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita tuai di bulan Ramadan adalah upaya dan usaha yang kita perjuangkan dan yang kita persiapkan dari sejak sekarang. Seperti layaknya orang yang menanam, dia akan menuai hasil setelah dia menanam. Sebelumnya dia menanam, lalu kemudian dia sirami, dia jaga agar tanaman itu terus bertumbuh dan tidak mati, lalu kemudian pada waktunya dia akan mendapatkan hasilnya. Maka demikian juga seorang muslim, dari sejak sekarang ini kita tinggal menghitung hari, kita akan masuk ke pertengahan bulan Sya'ban, lalu kemudian nanti ketika di penghujung Sya'ban kita akan bertemu dan menyambut bulan yang disambut oleh jutaan manusia di seluruh dunia yang bernama Syahrul Ramadan. Yang bernama Syahrul Ramadan atau bulan suci Ramadan. Dan melalui majelis yang mulia ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada nikmat yang lebih besar dan lebih mulia bagi seorang mukmin jamaah sekalian melebihi kenikmatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka tugas kita untuk saat ini adalah berharap, bercita-cita dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada yang tahu apakah ada di antara Bapak Ibu sekarang yang bisa menjamin meskipun sehat, segar, bugar hari ini bahwa kelak akan bertemu dengan bulan Ramadan? Ada yang bisa menjamin Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Betapa banyak saudara-saudara kita dahulu yang bersama dengan kita dalam keadaan sehat walafiat, namun saat ini tidak sedang bersama dengan kita. Dan waktu akan terus bergulir, waktu akan terus berjalan, dan orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang memanfaatkan waktunya di atas kebaikan. Orang yang hidup di atas kebaikan,
dan juga mati dan kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa sedemikian banyak kebaikan dan amal soleh. Jamaah sekalian, dulu orang-orang soleh itu mempersiapkan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya mereka sudah bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka melakukan koreksi dan muhasabah, perbaikan. Jadi ya memang kalau bisa dikatakan ya hidup kita ini dan hidupnya orang-orang soleh terdahulu itu adalah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan ketika setelah bulan Ramadan mereka berdoa agar amalan-amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Dan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, insya Allah semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba Allah yang benar-benar telah melakukan persiapan dan kesiapan baik. Karena kajian kita pada malam hari ini adalah tentang fikih seputar Ramadan dan seputar puasa, maka Bapak Ibu ya mungkin kajian kita nuansanya sedikit agak serius ya jamaah sekalian Bapak Ibu. Ya sedikit serius. Jadi tidak begitu serius, namun tetap butuh fokus dan perhatian karena ini terkait dengan hukum-hukum yang harus kita ketahui dan yang harus kita pahami terkait dengan ibadah puasa yang nanti akan kita lakukan dan akan kita tunaikan insya Allah di bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, ya kalau jamaah sekalian ditanya, kira-kira apa ayat dan perintah ayat dalam Al-Quranul Karim yang di dalamnya terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Ya, Al-Baqarah ayat 183. Masya Allah, hafal semua. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal semuanya? Masya Allah. Berarti kayaknya sudah harus ganti tema sepertinya Pak Wid ya. Ya, karena jamaahnya sudah hafal dan insya Allah sudah paham isinya. Ya, sudah hafal dan insya Allah sudah paham isinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya tidak heran kalau kaum muslimin dan jamaah sekalian semua sudah pada hafal ayat ini. Kenapa? Karena hampir di setiap tahunnya ayat ini diulang-ulang di atas mimbar, di majelis ta'lim, khutbah Jumat, dan dimanapun sering diulang-ulang. Namun satu hal yang perlu kita yakini jamaah sekalian, bahwa puasa ini adalah ibadah satu-satunya
Ya. Ibadah satu-satunya yang mana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk menahan sesuatu yang pada dasarnya Allah halalkan untuk kita. Apakah pernah Allah dalam Al-Quran Karim melarang kita untuk makan dan minum? Tidak pernah. Namun di ibadah yang satu ini, ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita, jamaah sekalian, agar tidak makan dan minum selama 1 hari penuh, dan tidak melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, ta'abbudan lillahi ta'ala, sebagai bentuk penghambaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, dan sepakat para ulama bahwa dia menjadi satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan wajib dilakukan bagi siapapun yang mendapati bulan Ramadan. Kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maksudnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu atau pada bulan itu. Ada sebuah hadis jamaah sekalian, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini sekaligus menjadi pembuka dari kajian kita pada malam hari ini. Bunyinya seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ini namanya hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam itu lahu, untuk dirinya, untuk dia. Kita sholat untuk diri kita, kita sedekah untuk diri kita, kita baca Quran itu untuk kita atau untuk tetangga kita? Untuk kita. Jamaah yang berhaji, berumrah itu untuk siapa? Untuk kita. Dan semua ibadah yang kita lakukan jamaah sekalian itu hakikatnya adalah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk siapa-siapa. Masing-masing mendapatkan apa yang dia lakukan dan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Konsepnya seperti itu. Maka tidak ada yang disebut warisan kebaikan. Demikian juga tidak ada warisan keburukan. Ya, jadi tidak ada seorang anak mewarisi kebaikan bapaknya, atau seorang anak mewarisi atau menanggung dosa orang tuanya. Kata Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi kata Allah dalam hadis ini jamaah sekalian, illas shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa kata Allah itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan saya pula yang akan membalasnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, kira-kira kita berpuasa itu untuk kita atau untuk Allah? Ya? Apakah? Tapi dalam hadis ini Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk aku dan saya pula yang akan membalasnya. Apakah itu artinya bahwa Allah butuh dengan puasa kita?
Jawabannya pasti tidak, jemaah sekalian. Tidak. Dalam hadis lain, juga hadis qudsi ya, Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau sekiranya orang yang pertama dan yang terakhir dari seluruh manusia, dari golongan jin dan manusia, dari pertama kehidupan ini ada sampai hari kiamat, dari golongan jin dan manusia, semuanya menjadi orang yang soleh, seperti orang yang paling soleh di antara kalian. Seperti orang yang paling soleh di antara kalian. Semua umat manusia dari sejak dulu sampai yaumul qiyamah, andai semuanya itu beriman kepada Allah dan tunduk kepada Allah, kata Allah, itu sama sekali tidak menambah sedikit pun kemuliaanku. Sama sekali tidak menambah sedikit pun kemuliaanku. Kenapa? Karena Allah sudah mulia. Allah sudah mulia dan Allah tidak membutuhkan ibadah kita untuk menambah kemuliaan Allah. Karena itu artinya kemuliaan Allah tidak sempurna. Dan andai semua manusia bersepakat semuanya untuk kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah sekalian, dari sini kita mengatakan Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Tapi kenapa Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi? Puasa itu adalah untuk aku dan saya pula yang akan membalasnya. Ya, jawabannya ada di akhir daripada hadis itu. Kata Allah, sungguhnya hambaku si fulan taraka syarabahu wa ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. Maka dari itu Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bi. Dan dari sini kata para ulama mengatakan, ya, salah satu ibadah yang susah dimasuki riya, ingin dipuji, itu adalah puasa. Yang tahu kita tidak makan, yang tahu kita tidak minum, adalah diri kita sendiri dan Allah yang Maha tahu. Dan Allah yang Maha tahu. Mau dipublis seperti apapun ke orang lain, kalau kita puasa tapi pada dasarnya kita makan dan minum, tetap saja kita tidak puasa. Makanya Allah dalam hadis ini mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk aku dan saya pula yang akan membalasnya. Kata para ulama, saya pula akan membalasnya, maksudnya dengan balasan yang tiada terkira. Ya. Karena kalau Allah yang membalas, itu artinya balasannya sudah tidak terhitung lagi. Dan yang tahu kadarnya, jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, sebuah keterangan yang menunjukkan betapa mulianya ibadah puasa itu. Betapa mulianya ibadah puasa itu yang kelak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tiada terhingga. Satu-satunya ibadah yang mengumpulkan semua jenis kesabaran itu adalah puasa, jamaah sekalian. Bapak Ibu tahu jenis-jenis kesabaran itu seperti apa? As-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillah. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah, dan ini yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian ada as-sabru an ma'siyatillah, bersabar tidak bermaksiat
kepada Allah. Dan yang ketiga, bersabar dari segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Itulah sabar. Ada jenis sabar yang lain? Ya. Sabar gajinya belum cair, ya, atau dagangannya belum laku, atau utangnya belum lunas. Ya. Itu sabar juga atau bukan? Sabar. Tapi sudah terangkum di sabar yang jenis ketiga tadi. Sabar dari takdir Allah. Orang yang sakit, kena musibah, kecelakaan, ya, kehilangan uang, kehilangan kendaraan dan lain sebagainya, yang membutuhkan kesabaran, itu semua masuk dalam kategori as-sabru ala aqdarillah, bersabar dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan itu tidak ada pilihan sama sekali. Tidak ada pilihan. Kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, siapapun itu, apakah kita bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala lalu kita menangis dan Allah menghidupkan kembali? Tidak. Karena itu sudah ketetapan dari Allah. Maka jenis sabar yang ketiga ini, jamaah sekalian, itu kata para ulama adalah sabar yang tidak ada lagi pilihan. Kalau tidak sabar, ya, tidak ada pilihan kecuali harus bersabar. Berbeda dengan sabar di atas ketaatan atau bersabar dari maksiat. Kalau bersabar di atas ketaatan dan tidak melakukan maksiat, itu ada dua pilihan, antara kita mau sabar atau tidak. Makanya kenapa ya para ulama mengatakan jenis sabar yang pertama dan kedua ini lebih tinggi posisinya. Kenapa? Karena dia punya pilihan, apakah dia mau melakukan atau tidak. Dan untuk itulah kenapa sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam itu disebut sabar tingkat tinggi. Kenapa? Karena Nabi Yusuf dihadapkan pada dua pilihan, menuruti hawa nafsunya atau mengekang hawa nafsunya. Ketika dihadapkan pada godaan wanita, qalat hayta lak, qalat hayta lak, wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ketika wanita yang menggoda itu menutup semua pintu, tidak ada celah dan akses bagi orang lain, pintu demi pintu ditutup, lalu dikatakan hayta lak, diajak untuk memperturutkan syahwatnya. Apa kata Yusuf alaihissalam? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sabar yang seperti ini yang kadang-kadang dan seringkali susah untuk kita wujudkan. Namun harus kita upayakan, jamaah sekalian. Dan surga itu pada hakikatnya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar untuk melakukan ketaatan di jalan Allah dan menghindari dosa dan maksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata jamaah sekalian, puasa itu mengumpulkan semuanya. Mengumpulkan semuanya. Ketika kita berpuasa, kita bersabar atau tidak? Bersabar. Bersabar, tidak makan, tidak minum, yang suami istri tidak melakukan hubungan padahal diperbolehkan oleh Allah sebelumnya, karena Allah. Karena apa? Demi taat dan tunduk kepada Allah. Dan ini yang disebut as-sabru ala ta'atillah. Termasuk as-sabru 'anil ma'siyah. Orang yang puasa itu juga bersabar untuk tidak berbuat dosa dan kesalahan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, mencaci, memaki, ghibah, ngadu domba, itu semua qaul az-zur. Wal 'amala bihi,
dan juga melakukan perbuatan-perbuatan dusta, ya, seperti menzalimi, menipu, berkhianat dan lain sebagainya. Wal jahla, dan bersikap latah, falaisa lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, tetapi tidak meninggalkan larangan-larangan tadi yang disebutkan dalam hadis itu, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Makanya kita harus berhati-hati jamaah sekalian, jangan sampai dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan menjadi sebab Allah tidak menerima dan tidak berkenan menerima puasa kita. Termasuk puasa, kita kembali ke yang masalah kesabaran. Termasuk puasa itu jamaah sekalian mengumpulkan atau mencakup as-sabru ala aqdarillah, bersabar di atas takdir dan ketetapan Allah yang buruk. Apa buktinya? Kita rela, haus, lapar, dan tidak memperturutkan syahwat. Demi apa? Demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, dari apa yang kita sampaikan ini menjadi jelaslah kenapa puasa itu menjadi penting dan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Isya berapa menit lagi? Ya, 3 menit lagi. Ya, sebetulnya ya kajian fikih ini tidak cukup ya kalau hanya maghrib dan isya, tapi insya Allah setidaknya ini menjadi sebuah bahan edukasi untuk kita semuanya. Dan ya seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amali, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan jamaah sekalian, orang yang beramal yang didasari oleh ilmu itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ketimbang orang yang melakukan ibadah hanya karena ikut-ikut, ya, atau tidak mengerti tentang hakikatnya. Meskipun gugur kewajibannya, tapi tidak sama dengan orang yang benar-benar memiliki ilmu dan dia melakukan, mengamalkan ibadah tersebut berdasarkan ilmu yang dia pelajari. Ya, terkait dengan puasa ini, jamaah sekalian, ibadah yang ditandai dengan menahan lapar dan dahaga, atau tidak makan dan minum, dan tidak berhubungan dari sejak terbitnya fajar matahari sampai terbenamnya matahari. Itulah puasa. Jadi kalau ditanya puasa itu apa? Puasa itu menahan lapar, menahan untuk tidak makan, atau bahasa simpelnya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan. Dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, karena Allah, itulah puasa. Itulah puasa. Dan ya, jadi pada dasarnya hakikat dari puasa itu adalah menahan, bukan mengharamkan, tapi kita menahan. Kita tidak mengharamkan makan dan minum jamaah sekalian, tetapi kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk menahan. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah itu semuanya boleh. Termasuk hubungan juga dibolehkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak
mewajibkan kita untuk menahan sehari semalam. Untuk menahan sehari semalam, atau melanjutkan puasa dari hari pertama lanjut ke hari kedua dan hari ketiga tanpa berbuka. Namanya shaumul wisal. Ya, puasa bersambung. Ya. Allah tidak meminta, bahkan para ulama memakruhkan atau mengharamkan bagi kita untuk melakukan puasa wisal, puasa bersambung. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini disebut sebagai kekhususan beliau. Kenapa? Kata beliau, innama at'amani rabbi wasaqani. Yang memberiku makan siapa? Dan memberi minum adalah Tuhanku. Ya, maksudnya saya tidak sama dengan kalian. Dan alhamdulillah agama kita mudah. Agama kita mudah. Dalam lanjutan ayat yang kita baca tadi, ya 183, Allah katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Namanya qadha. Qadha. Ya, tapi siapa yang dibolehkan? Orang yang sakit atau sedang safar. Ya, azan dulu. Oh ya, silahkan. Nanti ada waktu antara azan dan qoma itu kita teruskan sedikit. Tadi mungkin
Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salatu Baik, kita lanjut beberapa saat, kemudian mungkin nanti ada tanya jawab. Kita persilahkan jamaah sekalian sebelum sholat Isya insyaallah. Kita lanjut, kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit dan sedang safar, maka boleh dia menggantinya di hari yang lain. Tapi jemaah sekalian, hati-hati. Tidak boleh sengaja safar hanya untuk membatalkan puasa. Ya, sengaja safar, melakukan perjalanan hanya untuk membatalkan puasa atau tidak puasa. Ya, itu namanya mengelabui Allah, padahal dia mengelabui dirinya sendiri. Ya, karena Allah sangat tahu apa niatan kita. Ya. Ada orang yang seperti itu? Ya, insya Allah di jamaah Masjid Nurul Huda tidak seperti itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, dan bagi orang yang tidak sanggup untuk melakukannya, maka dia boleh membayar fidyah. Dulu, ya, bagi siapapun, ketika puasa itu belum wajib jamaah sekalian, orang bisa memilih bayar fidyah atau puasa, puasa atau bayar fidyah. Ketika ada perintah kewajiban puasa, maka bagi siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan, dia wajib untuk berpuasa. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, boleh baginya untuk tidak puasa dan hanya membayar fidyah. Siapa itu? Ya, orang yang sudah lansia, yang sudah tidak sanggup lagi, ya, untuk berpuasa. Ya. Baik, termasuk yang disebutkan oleh para ulama adalah bagi ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil, juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi berkewajiban untuk menggantinya. Ya, berkewajiban untuk menggantinya. Pertanyaannya, kapan diganti puasanya? Jawabannya ada di ayat yang sama. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia boleh ganti di hari yang lain. Di hari yang lain itu maksudnya apa? Di selain bulan Ramadan. Sepanjang tahun itu adalah waktu untuk mengganti. Apakah harus diganti secara langsung di bulan Syawal? Tidak harus. Apa buktinya jamaah sekalian? Istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, saya tidak punya waktu untuk mengganti puasa saya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, maka boleh kita mengganti di bulan manapun, bahkan boleh mengakhirkan untuk mengganti puasa itu sampai di bulan Sya'ban, di bulan sekarang ini. Ya. Makanya Bapak Ibu yang punya puasa atau yang tidak tertunai atau utang puasa, maka bersegeralah untuk melunasinya sebelum masuk bulan suci Ramadan, selagi kita masih di bulan Sya'ban. Selagi kita masih di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban dan yang menjadi utang bagi kita yang harus dibayar. Dan kalau utang kita kepada sesama manusia itu wajib kita tunaikan, maka apatah lagi utang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ada orang yang mengadukan, ada sahabat yang mengadukan puasa yang ditinggal oleh orang tuanya. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, apakah saya boleh? Ya, apakah saya boleh? Bukan puasa ya, haji. Apakah saya boleh menghajikannya atau tidak? Kata Nabi SAW, kalau kamu punya utang, kalau dia punya utang, apa kamu akan membayarkannya? Kata orang tersebut, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu, dainullah, utang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ya, jadi sekali lagi jemaah sekalian,
bagi siapapun yang masih ada utang puasa, silahkan melunasi utang puasanya sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita lakukan jamaah sekalian terkait dengan bulan suci Ramadan. Namun yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa ini bagi setiap muslim yang berakal dan tidak sedang safar dan juga memiliki kemampuan untuk berpuasa. Ya, kemampuan untuk berpuasa. Selain itu Allah tidak wajibkan. Bahkan ada satu hal yang menarik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syarib falyutimma shaumah. Siapa yang lupa, kata Nabi, lalu dia makan sementara dia puasa. Ya. Lalu dia makan dan minum, harus batal puasanya? Tidak. Falyutimma shaum. Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberi dia makan dan minum. Meskipun sudah 2 porsi makanannya. Ya, ditambah dengan es teh dan es jeruk. Ya kan? Ya. Tetapi puasanya tetap sah. Ya. Tapi dengan syarat tidak boleh disengaja. Ya, tidak boleh disengaja, namanya pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Nah, orang yang seperti ini takutnya dibuat lupa selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan. Kemudahan yang Allah berikan, dan Allah sangat suka kita menerima kemudahannya. Makanya Bapak Ibu kalau lagi safar nih, hukumnya adalah boleh mengqasar sholat. Kira-kira jamaah memilih untuk tetap qasar atau tetap sholat sempurna? Ya? Qasar atau sholat sempurna? Qasar. Meskipun tidak capek. Kenapa jamaah sekalian? Karena pahalanya lebih afdal. Orang yang mengqasar sholatnya sedang ia safar daripada menyempurnakan sholatnya. Meskipun sah juga kalau dia menyempurnakan sholatnya, tetapi lebih afdal orang yang menyingkat sholat, mengqasar sholatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kenapa? Karena kita telah melakukan apa yang Allah mudahkan, dan Allah sangat suka jika kita menerima kemudahan yang Allah berikan. Dan Allah sangat benci dengan orang yang memaksa dirinya dan menyulit-nyulitkan dirinya, padahal Allah sudah memberikan kemudahan. Lan yushaddad dina illa ghalabah, kata Rasulullah. Agama itu mudah, maka tidak ada orang pun yang menyulit-nyulitkan dirinya dalam agama kecuali pasti akan dikalahkan oleh semangatnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu, sepertinya sudah cukup waktunya sama sekalian. Ya, silahkan. Masih bisa Pak pertanyaan? 1 aja. Oke. Ya, sayang sekali, tapi waktu kita singkat, tapi insya Allah ya semoga ya setidaknya apa yang kita sampaikan memberikan manfaat bagi jamaah sekalian, dan bukan berarti kita berhenti belajar hanya di majelis taklim saja. Oke, silahkan kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tapi kita disuruh taat kepada Allah, kita disuruh sabar. Tetapi namanya manusia itu punya sabar, manusia itu punya nafsu, punya satu itu dilakukan dalam waktu bulan 2. Karena kita puasa melakukan benar, kita cepat menahan itu jelas hanya jelaskan, tapi diterjang bagaimana itu mulai pahala apa bagaimana? Masya Allah. Ya, bukan cuma mengurangi Pak, menghapus pahalanya.
membatalkan pahalanya. Ya, ada seorang sahabat Nabi, ya, yang melakukan hal yang sama. Lalu dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya celaka. Saya celaka. Kenapa? Karena dia menggauli keluarganya di siang hari di bulan Ramadan. Oh, di mana? Ya Allah, di malam hari. Ya. 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 Oh, kata. Ya. Baik. Ya. Jawabannya Bapak Ibu bisa temui di lanjutan ayat yang kita baca tadi. Ya. Ada 1, 2, 3 di ayat yang keempat dari lanjutan ayat 183 tadi. Apa kata Allah? Setelah mewajibkan puasa, menahan lapar, minum dan tidak berhubungan suami istri dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, lalu kata Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk bergaul dengan wanita-wanita kalian di malam hari di bulan Ramadan. Ya, jadi boleh, Pak. Yang tidak boleh dan dilarang adalah dari waktu fajar dan terbenamnya matahari. Tapi di sepanjang waktu malam dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya, Pak? Ya? Ya, lebih dari itu pun tidak apa-apa. Ya, lebih dari itu pun tidak apa-apa. Ya. Baik. Jadi boleh. Yang haram adalah di siang hari di bulan Ramadan. Terkecuali, ada pengecualian. Terkecuali Bapak Ibu iktikaf di masjid di 10 terakhir bulan Ramadan, nah itu baru haram hukumnya untuk melakukan jima meskipun di malam hari di saat kita iktikaf. Wa antum akifuna fil masajid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hindarilah wanita sedang kalian beriktikaf di masjid. Dan itu syarat sah diterimanya iktikaf adalah tidak berhubungan. Ya, kapan itu? Pada saat iktikaf. Ya, pada saat iktikaf. Namun pada dasarnya di sepanjang malam hari itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk keringanan. Ya, termasuk keringanan yang wajib untuk kita terima. Keringanan dari siapa? Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kalau dilakukan di siang hari, berat hukumannya. Ya, harus membayar kafarat, membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini denda yang sangat berat ya. Membebaskan budak. Sekarang tidak bisa lagi kita membebaskan budak. Atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal. 2 bulan berturut-turut. Dan itu kayaknya susah. Ya, 30 hari saja sudah melakukan pelanggaran. Apalagi disuruh puasa ya 2 bulan berturut-turut. Maka yang terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin. Dan itu ada kisahnya. Ya, sahabat Nabi yang melakukan hal yang sama, disuruh membebaskan budak. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya tidak bisa, tidak mampu membeli budak, membebaskan budak. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kata sahabat itu, sedangkan 30 hari saja saya terkalahkan. Kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling miskin di Madinah ini kecuali saya. Akhirnya Nabi tertawa sampai kelihatan giginya. Lalu Nabi masuk ke rumahnya, ambil kurma, dikasih ke dia. Dia bilang, kalau gitu ambil kurma ini dan beri makan keluargamu. Ya, dan beri makan keluargamu. Ya, dan ini juga kemudahan ya. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman berbeda pendapat para ulama, apakah setelah itu dia tetap berkewajiban untuk membatalkan puasa, untuk membayar puasanya, atau gugur karena dia tidak mampu untuk membayar kafaratnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab.
Cukup ya. Masih ada tapi ada dari Bapak kan? Gak apa-apa ya Pak? Saya kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu bahasa Kendal itu ada puasanya awal puasa dia bersih dulu, di akhir dia baru melakukan. Lalu selama ini puasa enggak? Nah kemudian dia menjawab, Pak kalau saya puasa sama istri saya enggak, saya benar-benar ngasih. Dan ini banyak yang itu. Nah kemudian yang terjadi pertanyaan saya, setelah dia selesai puasa, lagi, Pak, apakah setelah bulan puasa ini maka itu bayar puasanya? Enggak sama, karena dari tadi setiap hari itu bekerja. Jadi kalau kamu puasa mungkin yang akan terjadi itu harinya berbeda. Mereka membuat itu hukumnya bagaimana? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagi orang yang menghitung mereka itu, kemarin tahu bahwa mereka itu tidak berpuasa, karena setiap hari mereka itu bekerja itu dia sendiri dan kalau mereka berpuasa mungkin tenaganya mungkin ada apa namanya ada sanksi dari yang lain karena nggak kerja baik. Oke. Bagaimana dengan orang yang tulus bekerja kemudian mereka tidak buat itu baik. Ini jamaah sekalian adalah fenomena yang kita hadapi dan kita saksikan dan sering kita dengarkan. Ya. Secara singkat, karena waktu kita juga singkat, untuk hal-hal yang semacam ini jamaah sekalian, kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Makanya di antara syarat wajib puasa adalah al-qudrah, mampu. Jika kemampuan itu hilang, maka gugur syarat wajib tersebut. Ya. Namun kasus yang disebutkan ini, pekerja keras, ini pada dasarnya adalah ketidakmampuan yang dalam suatu waktu mungkin menjadi bisa dan menjadi mampu. Jadi bukan meskipun dikatakan tidak mampu, namun tidak seperti orang tua atau lansia yang sudah tidak diharapkan lagi suatu waktu dia mampu untuk melakukan puasa, maka ada fidyah. Dan untuk kasus seperti ini, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa digeneralkan kepada setiap orang. Namun ini adalah kasus yang berlaku secara kasuistis, tergantung kepada kondisi dan keadaan orang tersebut. Tergantung pada kondisi dan keadaan tersebut. Jika dia mampu untuk berpuasa dalam kondisi seperti itu, maka itu yang terbaik. Namun jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepadanya, namun dengan syarat fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia tetap berkewajiban untuk menggantinya di waktu yang lain. Kata para ulama, dia boleh mencari dan menghitung di hari-hari apa saja yang kira-kira dia tidak memiliki kerjaan, lalu dia menggantinya. Ya. Kalau di negeri-negeri yang ada musim panas dan musim dinginnya, itu bisa memilih waktu di musim dingin, karena cenderung musim dingin itu tenaga kita tidak terlalu terkuras. Ya, tidak terlalu terkuras. Ya. Dan setiap kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita yang lebih tahu kapan kita mampu dan kapan kita ada waktu. Namun
Sekali lagi, kita harus berusaha sebisa mungkin dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Itu yang paling penting jemaah sekalian. Kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan. Karena kita bisa menahan makan dan minum, itu bukan karena kita kuat tidak makan dan tidak minum, tapi karena Allah memberikan kemudahan. Termasuk kita berdoa kepada Allah memberikan keluangan waktu. Ya, meskipun bekerja kita tetap bisa berpuasa. Dan orang-orang yang seperti ini patut untuk dikasihani. Ya, termasuk oleh pemilik proyeknya. Ya, dikasihani. Namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Tapi Ustaz, bos saya tidak ngerti puasa. Ya, itulah resikonya. Makanya kita berharap dan mendoakan ya di negeri kita ini agar seluruh kaum muslimin bisa memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Meskipun harus bekerja, tapi juga punya kesempatan untuk melakukan ibadah, termasuk ibadah puasa. Namun, andai tidak ada lagi jalan, kecuali harus seperti itu, maka Allah memberikan kemudahan. Sebagaimana tadi, sahabat yang melakukan pelanggaran harusnya membayar kafarat. Tapi tidak ada lagi jalan kecuali, nggak ada sama sekali. Disuruh bebaskan budak tidak bisa, berpuasa nggak bisa, ngasih makan juga nggak punya harta. Maka Nabi memakluminya, Nabi mengampuninya. Tapi untuk kasus seperti yang tadi kita katakan juga kita maklumi, namun dia berkewajiban untuk menggantinya di hari yang lain. Meskipun sudah lewat sekian Ramadan, dia tetap bertanggung jawab untuk sebisa mungkin mencari waktu dan kesempatan dia mengganti puasanya. Saya kira tidak ada orang yang bekerja setiap hari sepanjang tahun, Pak. Jadi, pasti ada 1, 2 hari, 3 hari dan dia sendiri bisa tahu. Tidak ada yang bekerja ya tiap hari tanpa henti sepanjang tahun. Maka sekali lagi kita katakan dia mungkin mendapatkan keringanan dalam hal ini sesuai dengan kadarnya, tapi tetap bertanggung jawab untuk menggantinya. Ya. Dan bagi kita yang jadi bos-bosnya, kalau seorang muslim, ya sebisa mungkin untuk mengatur dan memberikan kemudahan dan keringanan kepada orang-orang yang ada di bawah kita, karena kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bertanggung jawab atas siapa yang kita pimpin. Bahkan seorang budak sekalipun bertanggung jawab terhadap majikannya. Ya, seorang budak sekalipun bertanggung jawab terhadap majikannya. Wa kullukum ra'in, kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk bos bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Maka semoga ini menjadi edukasi bagi kita semuanya, dan kita bisa melakukan kebaikan dan juga bisa membantu orang lain untuk melakukan kebaikan dan tidak memberikan kesulitan dan hal-hal yang bisa menyusahkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat jamaah sekalian. Saya kira cukup karena waktu kita singkat. Saya khawatir ada yang menunggu dari jamaah di luar. Ya. Oke. Seperti itu ya, Pak. Insya Allah semoga Allah mempertemukan kita di waktu yang lain, dan yang terpenting adalah semoga Allah